Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji kita panjatkan hanya kepada Allah tabaraka wa taala, dan salawat serta salam yang selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya yang mulia dan orang-orang yang konsisten untuk selalu mengikuti jejaknya sampai datangnya hari pembalasan. Ikhwani fiddin, a'azzakumullahu jami'an. Pada kesempatan malam yang mulia ini, insyaallah kita telah masuk kepada pembahasan bab 11, yaitu tentang haid, istihadhah, dan nifas. Insyaallah apabila sempat kita bisa selesaikan 3 pembahasan ini, haid, istihadhah atau nifas, atau paling tidak kita bisa selesaikan 2 poin, haid dan istihadhah. Dan di sini kita akan membahas tentang pengertian haid, kemudian ciri-ciri dari darah haid, kemudian usia masa haid, hukum-hukum yang berkenaan dengan wanita haid, kemudian pengertian istihadhah, perbedaan antara darah haid dan darah istihadhah, kemudian beberapa keadaan pada wanita yang sedang istihadhah. Kita mulai dari pengertian haid. Secara bahasa adalah sailanu syai' wa jarayanihi. Haid secara bahasa maknanya adalah sailanu syai' wa jarayanihi, yaitu menetes dan mengalirnya sesuatu. Adapun pengertian haid menurut istilah syar'i adalah dam yakhruju min rahimil mar'ah hala sihhati fi awqatin muayyanah min ghairi sababin, yaitu darah yang keluar dari rahim seorang wanita yang dalam keadaan sehat selama masa tertentu, dan dijelaskan di sini tanpa adanya sebab. Dan ciri-ciri darah haid itu sendiri adalah darah yang warnanya hitam gelap, kemudian keluarnya biasanya diiringi dengan rasa perih atau sakit atau mulas, kemudian jelas baunya tidak enak, dan biasanya menaikkan panas tubuh wanita. Dan usia haid itu sendiri tidak ada batasan usia minimal kapan haid itu mulai datang kepada seorang wanita, tapi biasanya umumnya antara umur 9 tahun sampai bahkan ada yang menginjak umur 14 sampai 15 tahun baru datang haid. Dan ini berbeda antara satu wanita dengan yang lainnya, tergantung pada tabiat wanita itu sendiri, lingkungan dan kondisi kehidupannya,
Dan jika telah datang atau telah terlihat darah haid, maka telah berlaku aturan-aturan hukum syar'i tentang bagaimana ketika seorang wanita itu datang menstruasinya. Seperti akan kita jelaskan sekarang ini. Kemudian lama masa haid itu sendiri juga tidak ada batasan masa kapan lamanya. Karena kalau kita mau melihat, ada wanita yang masa haidnya 3 hari, kemudian berhenti. Ada yang 4 hari. Walaupun secara umum masa haid wanita adalah 6 sampai 7 hari. Ini secara umum. Tapi ada yang 3, ada yang 4. Bahkan kalau kita berbicara tentang nifas, ya kan, kadang kita dengar merasa aneh karena begitu melahirkan tidak melihat adanya darah nifas yang keluar. Bahkan sampai 2 bulan, 3 bulan tidak ada nifas, dan tidak haid juga selama masa tersebut. Ini nanti pada pembahasan tentang nifas. Kemudian, tapi umumnya tadi 6 sampai 7 hari, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang wanita sahabiyah yang bernama Himnah bintu Jahsh. Ketika itu wanita ini, sahabiyah ini pernah mengalami haid pada waktu yang cukup lama. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Fatahayyadhi sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin fi ilmillahi thumma ightasili." Jadi dia terkena masa waktu haid yang cukup panjang dan tidak berhenti. Nanti penjelasan hadisnya secara lengkap akan dibacakan pada pembahasan berikutnya tentang hadis ini, Hamnah bintu Jahsh. Maka ketika itu dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keadaan dia, bagaimana dia harus bersikap. Maka Rasulullah SAW memberikan patokan kepada Himnah bintu Jahsh ini tentang kebiasaan haid wanita antara 6 sampai 7 hari, yaitu fatahayyadhi sittata ayyamin. Maka kata Rasulullah, hitunglah masa kebiasaan haidmu atau haid wanita secara umum antara 6 sampai 7 hari, seperti ketetapan yang telah Allah tetapkan pada umum wanita, ya kan, atau setiap wanita, dan selebihnya mandilah. Berarti artinya lakukanlah peribadahan seperti biasa. Nanti akan dijelaskan, ada wanita yang mungkin 1 bulan penuh keluar darah, sering mengeluarkan darah istihadah, bahkan tidak terputus. Apalagi biasanya seperti pil-pil KB atau suntik, itu merusak sirkulasi haid seorang wanita, sehingga keluar sampai 20 hari, sampai 30, sampai 1 bulan penuh, dan darah itu tidak berhenti. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya nanti akan dijelaskan. Nah, di sini pada poin berikutnya beberapa permasalahan tentang masalah haid yang perlu kita camkan. Pada poin pertama dijelaskan di sini hukum asal, khususnya tentang wanita hamil. Hukum asal wanita hamil adalah tidak haid atau tidak akan haid. Ini hukum asalnya. Wanita hamil tidak haid. Tapi kalau seseorang melihat ada darah keluar dari wanita yang sedang hamil, atau wanita ini merasakan ada darah yang keluar sedangkan dia masih dalam keadaan hamil, tapi keluarnya darah ini pada masa mendekati waktu persalinan, dengan disertainya ada rasa perih. Dia hamil, kemudian setelah itu dia merasakan mengeluarkan darah, tapi mulai keluarnya darah ini pada waktu dekat masa persalinan, dan disertai dengan adanya rasa perih atau rasa sakit. Maka darah tersebut dihitung sebagai darah
nifas. Walaupun ada perselisihan di antara para ulama tentang permasalahan darah yang keluar ketika wanita sedang haid. Cuma kita ambil simpelnya atau kita ambil rojihnya di sini, ya kan? Dan dijelaskan kalau sudah mendekati waktu persalinan maka dihitung darah nifas. Nanti tentang ikhtilafnya akan kita jelaskan pada akhir dari pembahasan ini yang saya ambil dari Al-Fiqhu Al-Muyassar. Kemudian jika darah itu keluar dengan tidak disertai rasa perih, ini satu. Atau kalau persalinannya masih lama, darah sudah keluar tapi waktu persalinan masa hamilnya masih, atau masa melahirkannya masih jauh, masih lama, maka darah tersebut adalah merupakan darah haid. Berarti dia berhenti melakukan sholat, ya kan? Kemudian apabila telah berhenti dan telah suci, kembali melaksanakan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan yang kedua di sini, jika haid datang sebelum atau setelah tanggal kebiasaan wanita. Saya ulangi, jika haid datang sebelum atau setelah tanggal kebiasaan wanita tersebut datang haid. Kebiasaannya tanggal 7 sudah keluar, atau kebiasaannya tanggal 20 itu hari tetapnya keluar. Nah, jika haid itu datang sebelum atau setelah tanggal kebiasaan wanita, misalnya kebiasaannya selama di awal bulan, namun tiba-tiba haid muncul di akhir bulan, di luar kebiasaannya. Demikian pula jika jumlah harinya berkurang atau bertambah, seperti wanita yang kebiasaan haidnya 6 hari tiba-tiba bertambah menjadi 7 hari atau bahkan lebih, maka di sini dia tetap dihitung sebagai seseorang wanita yang sedang dalam keadaan masa haid selama wanita tersebut yakin bahwa darah yang keluar adalah darah haid. Maka pada waktu itu pula dia dianggap sebagai orang yang sedang dalam keadaan menstruasi atau sedang haid. Karena nanti diantara cara untuk membedakannya adalah dalam beberapa keadaan wanita itu dituntut untuk bisa tahu mana darah haid, mana yang bukan darah haid. Karena darah haid biasanya seperti tadi dijelaskan, warnanya hitam, ya kan, pekat, kemudian baunya pun cukup atau bahkan sangat pekat. Adapun kalau darah yang istihadhah itu biasanya lebih cerah warnanya, atau warna merah itu lebih cerah. Tapi kalau darah haid agak atau bahkan kehitam-hitaman seperti itu. Kemudian poin yang ketiga atau permasalahan yang ketiga yang perlu diperhatikan, berhentinya masa haid dapat ditandai dengan keluarnya cairan berwarna putih. Berhentinya masa haid bisa ditandai dengan keluarnya cairan berwarna putih. Namun jika seseorang wanita tidak menemukan cairan berwarna putih, maka tanda sucinya adalah ditandai dengan berhentinya darah haid. Dan hal ini dapat dilihat mungkin, atau caranya seorang wanita memasukkan sepotong kain atau mengusapkan sepotong kain di atas kemaluannya atau tisu, kan? Seperti dilakukan oleh wanita-wanita juga di zaman Rasulullah SAW, atau sejenisnya ke tempat keluarnya darah haid, dan ketika dikeluarkan kain tersebut atau tisu tersebut atau kapas tersebut tetap kering, maka berarti masa haidnya sudah selesai atau bersih. Ini 3 keadaan yang perlu diperhatikan.
Kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita haid. Hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita haid. Poin pertama, hukum cairan keruh dan cairan berwarna kuning. Biasanya disebut dalam istilah bahasa Arab as-sufrah wal kadrah. Yaitu cairan yang berwarna keruh dan cairan berwarna kuning. Ini bisa keluar biasanya pada akhir dari masa haid, atau bahkan kadang-kadang keluar di pertengahan ketika wanita tersebut dalam keadaan suci. Nah, di sini akan dijelaskan makna cairan keruh dan cairan berwarna kuning di sini, atau sufrah dan kadrah. Cairan kuning adalah dijelaskan darah kuning yang keluar dari kemaluan wanita, dan cairan keruh adalah darah keruh berwarna kuning bercampur dengan seperti agak kecoklatan seperti itu, atau biasanya kuningnya agak lebih pekat, iya kan? Enggak, kuningnya agak lebih pekat, khususnya kalau misalnya di masa suci. Biasanya ketika wanita tersebut istilahnya banyak mengeluarkan ya Allah, keputihan, ya kan? Tapi keputihannya itu sudah mulai warnanya kuningnya agak pekat. Biasanya seperti ini, biasanya dalam kedokteran dikatakan biasanya agak ada infeksi seperti itu. Tapi biasanya umumnya putih. Kalau itu keputihan, makanya dinamakan keputihan. Nah, hukum cairan keruh dan cairan kuning ini, as-sufra atau al-kadrah ini, dijelaskan jika wanita muslimah menemukan darah kuning atau darah yang berwarna kuning kehitaman, atau ia hanya menemukan kelembapan atau menemukan kelembapan, maka ada dua kemungkinan. Saya ulangi lagi, jika wanita muslimah menemukan cairan yang berwarna kuning, ya kan, atau bahkan darah yang berwarna kuning-kuningan, atau bahkan agak mendekati warna coklat, atau ia hanya menemukan kelembapan, maka di sini ada dua kemungkinan yang perlu kita jelaskan. Kemungkinan pertama, cairan tersebut keluar di masa haid atau rangkaian masa haid sebelum waktu bersih. Artinya darah sudah mulai berkurang karena sudah mulai di akhir-akhir waktu berhentinya haid, tapi haidnya belum selesai. Nah, cairan ini keluar nyambung pada akhir masa haid sebelum waktu bersih. Maka dalam hal ini wanita tersebut dianggap masih dalam masa haid. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ibu kita semua, ibunya seluruh umat yang beriman kepada Allah, Rasulnya, dan hari akhir, dan kepada syariat Islam ini. Dia mengatakan, annan nisa kunna yab'athna ilaiha bid-durajah fiha al-kursufu fihi sufrah. Jadi beberapa wanita ketika itu mengirimkan utusannya. Jadi ada beberapa wanita mengirimkan utusan salah seorang dari wanita kepada Aisyah radhiyallahu anha. Makanya hadis-hadis yang berbicara tentang perbuatan yang terjadi di seputar rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kebanyakan diriwayatkan oleh istri-istri Rasulullah, khususnya oleh Aisyah. Karena Aisyah ini istri yang paling muda, dan jelas ketika itu karena dia paling muda, hafalannya paling kuat, dan memang terkenal paling pintar. Walaupun kalau untuk saingan masak kalah sama yang lebih berpengalaman. Tapi kalau untuk pinter-pinteran buat strategi, ya kan, akal-akalan, ya kan,
Khususnya bahkan memimpin wanita-wanita atau istri-istri yang lainnya, ini dipegang oleh Aisyah. Tapi kalau untuk masak-memasak, kalah. Masing-masing punya kelebihan. Nah, beberapa wanita mengutus, kan, untuk mengirimkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan ketika itu dijelaskan wanita ini membawa ad-duraja. Duraja itu sepotong kain yang dulu biasa digunakan oleh wanita-wanita di zaman Rasulullah SAW untuk melihat masih ada nggak darah haid tersisa, untuk menentukan darah haidnya sudah berhenti atau belum. Nah, caranya tadi biasanya dengan diusap. Tapi potongan kain ini bukan hanya sekedar potongan kain. Biasanya potongan kain ini fihal kursuf, ada sepotong kapas yang dilapisi juga di atas dengan kapas. Fihi sufrah, yang di kapas tersebut ada darah kuning atau cairan berwarna kuning. Maka mereka bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah ini masih termasuk kita dalam keadaan sedang haid atau tidak? Nah, maksud dalam hadis ini mereka bertanya, mereka masih dalam rangkaian masa haid dan belum suci ketika itu. Apakah saya sudah dihitung sebagai orang yang suci dengan adanya tanda warna kuning ini, cairan kuning, atau masih dalam keadaan haid? Maka Aisyah berkata, la ta'jalan. Janganlah kalian tergesa-gesa atau terburu-buru. Hatta taraina al-qassatal baydha. Jangan kalian terburu-buru sampai kalian betul-betul melihat cairan putih, kata Aisyah. Turidu bidzalika at-tuhru minal haidati. Yang diinginkan di sini oleh penjelasan Aisyah adalah yang menandakan berakhirnya waktu masa haid. Jadi tadi kalau cairan kuning tadi atau kekeruhan tadi masih nyambung dengan waktu haid, maka ini dihitung sebagai masih masa haid dan dia menunggu sampai tadi kata Aisyah melihat al-qassatal baydha, cairan berwarna putih, atau paling tidak ada bekas kekeruhan lagi di kemaluan wanita. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah kemungkinan seorang wanita melihat cairan tersebut di masa bersih. Cairan keruh atau cairan kekuning-kuningan ini dilihatnya di masa bersih, bukan waktu dia sedang haid. Nah, dijelaskan dalam hal ini cairan tersebut dianggap cairan biasa yang keluar dari kemaluan wanita, sehingga wanita tersebut tetap melaksanakan sholat dan tidak wajib baginya untuk mandi, tapi biasanya cukup membersihkan kemaluannya, kemudian dia berwudu. Seperti itu. Seperti dijelaskan dalam hadis Ummu Atiyah, disebutkan bahwasannya dia berkata, kunna la na'uddu al-kadrata was-sufrata ba'da tuhri syai'an. Dijelaskan dalam hadis Ummu Atiyah ini yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwasannya kami tidak menganggap, dan Ummu Atiyah ini berbicara ketika dia masih dalam keadaan suci, atau wanita ketika itu masih dalam keadaan suci dan keluar cairan-cairan tadi. Maka kami tidak menganggap cairan keruh atau cairan kuning yang keluar di masa bersih sebagai darah haid. Berarti statusnya tetap wanita tersebut masih melaksanakan sholat dan masih melaksanakan puasa dan membaca Al-Quran dan peribadahan yang lainnya. Adapun permasalahan membatalkan wudhu atau tidak sudah pernah kita bahas pada pertemuan ketika bab pembahasan wudhu. Ya kan? Umumnya yang rajih adalah membatalkan wudhu. Ada yang mengatakan ya kan tidak, tapi yang jelas untuk lebih hati-hati membatalkan wudhu walaupun tidak najis,
diibaratkannya seperti buang angin. Buang angin najis enggak najis. Seperti itu. Tapi membatalkan wudu. Bahkan kalau kita mau melihat mani pun tidak najis. Tapi seseorang yang keluar mani dianggap sebagai orang yang sedang kena hadas besar ketika itu. Nah, maka ketika itu dia berwudu, membersihkan kemaluannya dan sholat. Kemudian poin yang kedua dari hukum-hukum yang berkaitan dengan haid adalah hukum darah haid yang terputus-putus. Hukum darah haid yang terputus-putus. Jika seorang wanita keluar darah lalu terhenti, kemudian beberapa saat keluar lagi, lalu berhenti bersih, ya kan? Lalu keluar. Maka dalam hal ini dijelaskan ada dua kemungkinan juga. Dalam hal ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, keluarnya secara terus-menerus. Keluarnya secara terus-menerus sepanjang waktu. Maka darah tersebut dianggap sebagai darah istihadah. Darah tersebut dianggap sebagai darah istihadah dan dia tetap melaksanakan peribadahan dan puasa dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah keluarnya terputus-putus, di mana terkadang darah tersebut keluar lalu berhenti lalu keluar lagi. Maka keputusannya kalau keadaannya seperti ini, terputus-putus, keluar lalu berhenti lalu keluar, ada dua poin yang perlu harus kita perhatikan. Pertama, jika masa berhentinya kurang dari sehari, maka ia termasuk darah haid. Kurang dari sehari terputusnya, lalu setelah itu keluar lagi, maka masih dihitung sebagai darah haid. Nah, jika seorang wanita menemukan darah tersebut, ya kan, di masa bersih, berdasarkan tanda-tanda yang telah dia ketahui bahwasanya dia telah bersih atau bersihnya seorang wanita, maka dia dianggap tetap bersih, baik darahnya tersebut banyak maupun sedikit, dan terputusnya kurang dari sehari ataupun lebih. Ini apabila keadaannya dia dalam keadaan suci. Tadi yang pertama, jika masa berhentinya kurang dari sehari, maka dia termasuk sebagai darah haid, dan ini masih dalam rangkaian apa? Haid, seperti itu. Nah, kemudian tentang permasalahan al-istihadah. Al-istihadah itu pengertiannya adalah keluarnya darah dari kemaluan wanita secara terus-menerus dan tidak berhenti, walaupun berhenti hanya dalam beberapa saat saja. Tapi umumnya darah istihadah ini keluar secara terus-menerus, dan biasanya darah itu berwarna lebih cerah daripada darah haid. Makanya perbedaan antara darah haid dengan darah istihadah mungkin bisa kita dudukan di sini. Dalam buku ini dijelaskan ada seperti tabelnya. Darah haid berwarna hitam pekat. Darah istihadah berwarna merah muda. Darah haid baunya pekat, baunya tidak enak. Darah istihadah tidak berbau, walaupun berbau tidak sebau darah haid. Kemudian darah haid, ya kan, disebutkan di sini tidak kental atau beku, sedangkan darah istihadah kental atau beku. Kemudian keluarnya dari bagian rahim, adapun darah istihadah keluarnya dari bagian bawah rahim. Kemudian darah haid adalah darah segar sebagai tanda kesehatan, kotor keluar, ya kan, untuk kembali lagi nanti menjadi bersih. Adapun darah istihadah itu biasanya karena ada sakit atau ada luka. Kemudian darah haid keluarnya di waktu-waktu tertentu, pada masa tertentu. Adapun darah istihadah tidak memiliki waktu tertentu. Walaupun kayak kita nih laki-laki harus
ikut belajar juga secara lebih mendalam. Kadang ya kan istri kita nggak tahu, tanyanya sama kita. Lah kita juga nggak kena haid, nggak tahu gitu. Tapi paling kalau laki-laki kan cuma belajar apa? Teorinya. Yang praktekkan istri kita. Tapi tetap kita belajar, dan ini adalah merupakan salah satu bab dari pembahasan dalam aturan syariat kita. Karena tidak ada pengaturan seperti ini ya kan, dalam agama-agama lain. Dan bahkan dikenal ketika itu Rasulullah pernah bersabda, kalau orang Kristen kebablasan, ya, kalau orang Yahudi kenemenan. Orang Yahudi ketika itu pada waktu masa istrinya sedang haid, itu nggak boleh duduk di rumah, dibuatin tenda di luar rumahnya, nggak kumpul. Tapi kalau orang Kristen kebablasan, haid nggak maksa haid, embar. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, Amerika protes nih terhadap ayat ini. Kenapa ditafsirkan Yahudi dan Nasoro? Ya terus kenapa kalau kita tafsirkan Yahudi dan Nasoro? Memang kenyataan Yahudi tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti, dan bahkan secara sejarah, secara otentik, ya kan, jelas diketahui mereka adalah orang-orang yang tahu tentang berita akan diutusnya Rasulullah sebagai nabi terakhir, karena itu tersebut di dalam Taurat mereka. Dan bahkan sejarah membuktikan tujuan orang-orang Yahudi, khususnya 3 bani terbesar, Quraidah, Qainuqa, dan Bani Nadir, ketika itu pergi berhijrah ke Madinah, karena tujuannya untuk apa? Menunggu datangnya Nabi terakhir Muhammad SAW. Dan kenapa orang-orang Arab Madinah, kaum Al-Muhajirin ketika itu lebih tahu tentang ciri-ciri Nabi yang akan diutus secara fisik? Karena mereka belajar ketika itu dengan orang-orang Yahudi, ya karena mereka hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi ketika itu. Tapi karena kesombongan mereka dan merasa pede bahwasanya apa? Nabinya pasti diutus dari orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu sya'bullahil mukhtar. Apa? Umat Allah yang terpilih. Gak pernah ada makanan diturunkan dari surga kecuali kepada kaum Yahudi. Ya betul, tapi situ tolak. Situ katakan bosen. Apalagi tadi kasih makan dari surga. Allahu Akbar. Buka pintu tok, depan sudah ada makanan. Kayak film Aladin di zaman sekarang ini. Dulu pernah jadi kenyataan, tinggal ngambil tok makan. Ini mereka katakan kepada Nabi Musa, bosan. Terus mau minta apa? Mau nanam sendiri. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kamu mau ganti sesuatu yang rendah, harus capek dengan sesuatu yang mulia. Ini makanan dipersiapkan untuk orang surga, sudah Allah berikan apa? Spesialan didatangkan. Nah, itu makanya. Kebablasan akhirnya. Iya, kembali kepada pembahasan. Iya, tentang masalah istihadhah. Di sini dijelaskan beberapa keadaan wanita ketika sedang istihadhah atau terkena istihadhah. Pertama, wanita yang memiliki masa haid tertentu sebelum istihadhah. Jadi wanita tersebut memiliki masa haid yang jelas, memiliki masa haid yang tetap, tidak berubah sebelum terkena istihadhah, sebelum terkena atau keluarnya darah istihadhah. Dia tahu setiap tanggal 6 pasti saya datang haid. Gak maju, mundur. Ada perempuan yang mundur sehari, ya kan? Mundur dua hari ini enggak. Sebelum terkena istihadhah, dia adalah orang yang haidnya tetap. Dalam hal ini, wanita tersebut menghitung kalau misalnya dia terkena istihadhah dan dia tidak bisa membedakan antara darah haid dengan darah
istihadhah. Dalam hal ini wanita tersebut menghitung waktu kebiasaannya ketika haidnya masih tetap, dan selebihnya dianggap sebagai darah istihadhah. Biasanya datang tanggal 6. Ya, dia hitung, biasanya saya 6 hari. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masih keluar, sisanya dihitung sebagai istihadhah. Seperti dijelaskan dalam hadits Aisyah, disebutkan bahwasannya Fatimah bintu Abi Hubeish berkata dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni la athhur." Kata Fatimah bintu Abi Hubeish, "Wahai Rasulullah, aku adalah wanita yang tidak pernah mendapatkan masa bersih." Artinya selalu keluar darah. Saya nggak pernah mendapatkan masa bersih. Afa ada'us shalah? Apakah dalam keadaan ini saya meninggalkan sholat? Kata Fatimah bintu Abi Hubeish, faqala laha Rasulullah SAW, maka Rasulullah memberikan wejangan, penjelasan, arahan kepada Fatimah bintu Hubeish ini. La, kata Rasulullah, bukan. Inna dzalika irqun, kata Rasulullah SAW. Rasulullah menjawab, tidak. Karena darah yang keluar dari kamu itu adalah merupakan apa? Irqun. Darah yang keluar dari, kalau terjemahannya irqun itu pembuluh darah. Artinya bukan darah haid, tapi istihadhah. Mungkin karena ada luka atau sakit yang mengeluarkan darah. Kata Rasulullah, irqun. Walakin da'is shalah qadral ayyamil lati kunta tahidina fiha. Maka Rasulullah mengatakan, tinggalkanlah sholat seperti pada masa hitungan waktu ketika haid kamu tidak rusak, tidak berantakan. Kamu ketika waktu masih masa haid kebiasaan, masa haid yang teraturnya itu kapan? Jadikan itu sebagai patokan tiap bulan untuk datangnya atau hitungan bahwasanya kamu sedang dalam keadaan haid. Kalau di sini kita baca terjemahannya, ya kan? Akan tapi tinggalkanlah sholat di waktu kebiasaan haid Anda. Tsumma ightasili wa shalli. Setelah itu mandi dan sholatlah. Kembali seperti biasa. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian keadaan kedua, bagi wanita yang tidak memiliki masa haid tertentu. Artinya dia tidak memiliki masa haid yang teratur. Akan tetapi dia mampu membedakan antara darah haid dengan darah istihadhah. Dia tahu mana darah haid atau darah istihadhah. Mungkin wanita yang seperti ini dokter ya. Mungkin bisa jadi dia dokter, jadi tahu, biasa bedah orang. Nah, dalam hal ini wanita tersebut beramal berdasarkan keyakinannya. Karena dia bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadhah. Maka dia beramal dengan keyakinannya. Seperti dijelaskan dalam hadis Fatimah bintu Abi Hubeish, disebutkan bahwasannya dia pernah istihadhah. Kemudian Rasulullah SAW berpesan dan berkata kepadanya, disebutkan dalam hadis, ya kan, annaha kanat tastahabu. Dia wanita yang banyak mengeluarkan darah istihadhah. Faqala laha Nabi SAW, maka Rasulullah bersabda kepadanya, idza kana damul haidati fa innahu damun aswadun yu'raf. Kalau memang darah yang keluar itu adalah darah haid, kata Rasulullah, maka itu sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang dikenal, diketahui, bahwasanya darah yang berwarna hitaman, kata Rasulullah. Fa idza kana dzalik fa amsiki anis shalah. Kalau kamu melihat darah yang seperti itu macamnya, maka berhentilah, jangan sholat, karena kamu sedang dalam keadaan haid. Fa idza kana al-akharu fatawadhdhi. Kalau yang kamu lihat adalah darah yang selain dari darah itu, tidak hitam, warnanya lebih cerah, maka
fatawaddai. Berwudulah seperti biasa. Umumnya bersihkan kemaluan, ya kan? Kemudian memakai pembalut. Setelah itu sholat. Nanti pernah dijelaskan di antara sunnahnya kalau wanita yang sering istihadhah dia bisa menggabungkan satu mandi untuk dua sholat. Artinya diperbolehkan untuk mengakhirkan waktu sholat zuhur, mendekati waktu sholat asar, dia mandi. Ini sunnah mandi di situ. Kemudian setelah itu selang waktu sebentar masuk waktu sholat asar, dia langsung sholat asar. Begitu juga dengan maghrib dan isya. Kemudian subuh. Jadi tiap hari dia mandi tiga kali. Ini disunahkan seperti itu. Wasolli fa innama huwa damu irqun, kata Rasulullah, karena sungguhnya darah itu adalah merupakan darah yang mungkin sebabnya karena luka atau karena infeksi atau karena sakit. Kemudian yang ketiga, keadaan ketiga, bagi wanita yang tidak memiliki waktu haid tertentu dan tidak pula mampu membedakan antara darah haid dan darah istihadhah. Dia tidak memiliki masa haid yang teratur. Dia juga tidak bisa membedakan mana darah haid, mana darah nifas. Di sini dalam hal ini wanita tersebut mengikuti, menjadikan patokannya mengikuti kebiasaan mayoritas wanita muslimah di sekitarnya. Kebiasaan wanita muslimah haidnya berapa? 7 hari setiap bulan. Dimulai sejak kali pertama ia melihat darah dan selebihnya dianggap sebagai darah istihadhah. Ada mungkin dia keluar darah terus kemudian berhenti. Kemudian keluar darah lagi, kalau udah keluar darah terus. Enggak cukup lama, enggak berhenti. Dan dia tidak bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadhah. Maka dijelaskan di sini wanita tersebut mengikuti kebiasaan mayoritas wanita muslimah di sekitarnya. Masa haidnya dihitung selama 6 atau 7 hari setiap bulan. Dimulai sejak kali pertama ia melihat darah dan selebihnya dianggap sebagai darah istihadhah. Hal ini didasarkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Himnah bintu Jahshin, fatahayyadi 6 ayamin fi ilmillah, Rasulullah, thumma ightasili. Hitunglah 6 atau 7 hari sebagai masa kebiasaan haid wanita secara umum. Setelah itu mandilah, kata Rasulullah, hatta idza ra'aiti annaki qad tahurti wastanqati, sampai kamu itu melihat, ya kan? Setelah mandi tadi, dirikanlah sholat. Fasolli 23 lailatan au 24 lailatan wa ayyamihi wasumi fa inna dzalika yujzi'uki. Jadi kata Rasulullah, hitunglah masa haidmu 6 atau sampai 7 hari seperti kebiasaan wanita. Kemudian mandilah sampai kamu sudah melihat, ya kan, bahwasanya kamu sudah suci, sudah bersih, maka sholatlah selama 23 atau 24 hari. Sholat 24 atau 23 hari. Dihitung. Begitu sudah 24 atau 23, berarti kamu anggap sudah mulai masuk lagi masa haid, berhenti dari sholat. Seperti itu. Wa ayyamihim wasumi, kemudian berpuasalah seperti biasa. Fa inna dzalika yujzi'uki, karena yang demikian itu akan dianggap sebagai sesuatu yang sah, kata Rasulullah, dan engkau dibalas dengan ibadahmu. Wa kadzalika faf'ali fi kulli syahr, lakukan itu setiap bulan, kata Rasulullah, dengan patokan seperti itu. Kama tahidun nisa, sebagaimana umumnya kebiasaan wanita itu terkena haid. Wa kama yatuhurna miqata haidihinna wa tuhrihinna, sebagaimana seluruh wanita itu
memiliki kebiasaan, waktu-waktu kebiasaan masa suci, dan kapan waktu kebiasaan masa haidnya. Ini pada keadaan ketiga apabila tidak memiliki masa haid yang teratur dan dia tidak bisa membedakan antara darah haid dengan darah istihadah. Kemudian yang keempat, atau keadaan keempat, wanita yang memiliki kebiasaan masa haid dan ia juga mampu membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Kebiasaan masa haidnya dia tahu teratur dan dia mampu membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Dalam hal ini wanita tersebut berpatokan pada kebiasaannya karena kebiasaannya lebih konkret dan lebih meyakinkan. Namun jika ia lupa waktu kebiasaannya, maka ia berbuat sesuai dengan keyakinannya yang mantap. Ya kan, seperti kebiasaannya. Ini keadaan keempat. Kemudian beberapa permasalahan mungkin tentang nifas kita bahas pada pertemuan minggu depan, insyaallah. Kita selesaikan aja. Di sini ada beberapa permasalahan. Jika seorang wanita mengetahui masa haidnya, jelaskan, seorang wanita mengetahui masa haidnya, namun ia lupa jumlah harinya, maka dia mengikuti kebiasaan mayoritas wanita di sekitar. Secara umum, wanita ini lupa, ya kan, mengetahui masa haidnya, namun ia lupa. Dia tahu masa haidnya tapi lupa berapa harinya. Maka ia mengikuti kebiasaan mayoritas wanita di sekitarnya. Kemudian yang kedua, jika seorang wanita mengetahui jumlah hari haidnya, menstruasinya, namun ia lupa waktu permulaannya, apakah di awal bulan atau di akhir bulan, maka ia menghitung haidnya di awal bulan. Dan jika tahu bahwa kebiasaannya di pertengahan bulan, namun lupa tanggalnya, maka ia menghitung haidnya mulai dari tanggal pertengahan bulan. Ambil patokan tanggal 15. Kemudian yang ketiga, jika masa haid seorang wanita telah berakhir, namun ia mengeluarkan darah istihadah, maka ia wajib mandi, lalu ia menutup kemaluannya dengan kain, dan dianggap sebagai wanita yang bersih, yang mana ia wajib mendirikan sholat, berpuasa, dan tidak terhalangi oleh darah yang sedang keluar. Adapun cara bersucinya atau bertaharahnya ada 3 cara. Haidnya sudah selesai, tapi darah masih keluar, ya kan? Saya ulangi, jika masa haid seorang wanita telah berakhir, namun ia beristihadah, maka ia wajib mandi, lalu menutup kemaluannya dengan kain atau dengan pembalut, ya kan? Dan dianggap sebagai wanita yang sudah bersih, yang mana ia wajib mendirikan sholat, berpuasa, dan tidak terhalangi oleh keluarnya darah untuk dia beribadah, berpuasa maupun sholat. Adapun cara bertoharahnya atau bersucinya ada 3. Yang pertama, ia berwudu. Tadi yang pertama kali jelas mandi kan, karena sudah selesai haid. Dia mandi dulu, ini jelas. Nah, setelah dia mandi, sudah bersuci, sudah pakai pembalut, ada apa? Yang pertama, ia berwudu setiap masuk waktu sholat, setelah mencuci kemaluannya dan menutupnya dengan pembalut. Jadi ketika istihadah seperti ini nih, dia harus selalu mencuci kemaluannya sebelum dia melaksanakan sholat, kemudian pakai pembalut. Setelah dia cuci dan pakai pembalut, itu sudah, kalaupun masih ada yang keluar, tidak dianggap. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW kepada Fatimah bintu Abi Hubaysh, ya kan? Yang hadis yang tadi itu, "Tsumma tawadda'i likulli sholatin wa sholli." Kemudian berwudulah kamu pada setiap waktu sholat, ya kan? Dan sholatlah. Cara yang kedua, mengakhirkan sholat duhur sampai mendekati waktu asar. Lalu mandi dan berwudu, kemudian ia sholat duhur, dan sebentar waktu sholat asar, kemudian dirikan waktu sholat asar dengan 1 kali mandi. Begitu juga waktu sholat maghrib dan isya dengan 1 mandi, dan 1 mandi juga ketika akan melaksanakan sholat subuh. Seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, kan?
Wa in qawaiti ala an tuakhiri dhuhra, kata Rasulullah, kalau kamu itu mampu untuk mengakhirkan waktu zuhur, wa tuajjilil asr, dan menyegerakan waktu sholat asar, fataghtasilin, mandi, wa tajma'in bainas shalatain. Kemudian kamu seakan-akan seperti mengumpulkan dua sholat, karena di akhir waktu zuhur, ya kan, dia mandi kemudian sholat zuhur, sebentar masuk waktu sholat asar. Tajma'in bainas shalatin adz-zuhur wal asar. Wa tuakhirin al-maghrib, kemudian mengakhirkan waktu maghrib. Wa tuajjilin al-isya, dan menyegerakan isya. Tsumma taghtasilin, kemudian mandi. Wa tajma'in bainas shalatain, dan seakan-akan seperti mengumpulkan dua sholat. Faf'ali, kalau kamu bisa melakukan seperti itu maka lakukan. Wa taghtasilin ma'al fajr, kemudian mandi untuk sholat fajar. Kamu mampu, lakukan. Wasumi, dan berpuasalah. Wa in qadarti ala dzalik, kalau kamu mampu melakukannya demikian. Hadis rawahu Abu Dawud. Kemudian cara yang ketiga, cara bersuci yang ketiga, ia mandi setiap kali hendak melaksanakan sholat. Mandi setiap kali melaksanakan sholat. Hal ini didasarkan pada hadis Ummu Habibah, di mana Ummu Habibah ini pernah istihadhah selama 7 tahun. Istihadhah selama 7 tahun. Anna Ummu Habibah istuhidat 7 sinin, dalam hadis riwayat Bukhari. Fasa'alat Rasulullah SAW an dzalik, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah tentang keadaan yang seperti ini. Fa'amaraha an taghtasil, maka Rasulullah memerintahkan untuk dia mandi, ya kan? Fakanat taghtasilu li kulli shalah, maka ketika itu dia pun mandi pada waktu setiap sholat. Tapi mandinya bukan kayak mandinya orang Indonesia, setengah bak habis, ya. Suaranya pun, ya kan, menyegarkan orang yang mendengarkan di luar. Bur. Masuk kamar mandi, udah habis. Setel sanyo, jalankan lagi. Berlebih-lebihan. Kita juga harus menjaga air. Ingatnya kalau ketika nggak ada air. Seperti sekarang di Kilo 7 udah 15 hari air nggak keluar. Allahu Akbar. Akhirnya ngungsi terus. Kemudian yang keempat, atau poin yang keempat, jika darah seorang wanita terus keluar karena sebab tertentu, seperti dia menjalani operasi rahim misalnya, maka ada 2 kemungkinan. Darah selalu keluar. Nah, karena kemungkinan tertentu seperti misalnya ada operasi rahim atau ada sakit di rahim, maka ada 2 kemungkinan yang perlu kita jelaskan di sini. Yang pertama, jika tidak ada kemungkinan darah tersebut adalah darah haid, dalam hal ini wanita tersebut tidak dianggap sebagai istihadhah. Ia tetap diharuskan berwudu dan melaksanakan sholat pada waktunya, karena darah tersebut adalah merupakan darah penyakit, karena memang darah sakit. Dan jika ada kemungkinan darah ini adalah merupakan darah haid, dalam hal ini dianggap sebagai istihadhah. Dianggap sebagai istihadhah. Kemudian yang kelima, perlu diperhatikan, diperbolehkan melakukan jima atau senggama dengan wanita yang istihadhah, dan tidak ada larangan dalam syariat menggauli wanita yang istihadhah, tapi bukan nifas ataupun bukan haid, tapi istihadhah tidak apa dan diperbolehkan. Seperti darah itu. Itu makanya biasanya di sini kita juga perlu kembali kepada dokter. Ini juga perlu. Apalagi kita sekarang sudah dalam keadaan istilahnya di zaman yang lebih maju, ada apa semua. Kalau misalnya kalau kayak dulu Ummu Habibah 7 tahun, ya kan, dengan keterbatasan keadaan ketika itu. Tapi sekarang kita kan Allah berikan kemuliaan, karunia kepada kita, kemajuan, ya kan. Jelas pasti istri kita darah keluar, ya kan, sampai 1 bulan nggak berhenti, otomatis kan kita bawa ke dokter. Masa kita bakhil, kita diamkan aja terus keluar, ya kan? Kita bawa ke dokter, kita perlu periksakan ini darah apa.
Kalau memang ternyata darah itu adalah merupakan bukan darah haid, ya berarti walaupun mungkin warnanya hampir mirip dengan darah haid, mesti ada perbedaan walaupun hampir mirip saja. Tapi dinyatakan bukan darah haid oleh dokter, ya berarti tidak apa-apa. Kembali kepada dokter di zaman sekarang ini juga perlu. Anda pernah ada wanita-wanita juga yang mungkin ternyata disuntik. Ketika suntik KB itu kan 2 bulan. Enggak haid. Sekali haid bablas 20 hari, Bang. Waduh, suaminya bingung pengen kepala, enggak berhenti darah haid atau darah apa ini? Sholat apa enggak? Nah, mungkin bisa kita bawa juga kalau tidak bisa membedakan mana darah haid atau darah ini, kita bawa ke dokter. Jelas, insya Allah dia bisa menentukan seperti itu. Wallahu a'lam. Ini sedikit sebagai tambahan ya tentang haid dan wanita hamil. Tentang haid dan wanita hamil. Ikhtalafa al-fuqaha fi dam al-kharij min al-mar'ah al-hamil. Para fuqaha ahli fikih berbeda pendapat tentang darah yang keluar ketika dalam posisi wanita tersebut dalam keadaan hamil. Apakah itu darah haid atau dam fasad? Ya kan, darah rusak, darah penyakit misalnya, atau karena ada luka dan lain sebagainya. Di sini fadhhabal Hanafiyah wal Hanabilah. Mazhab Hanafi dan Hambali menyatakan ila anna damul kharij minal hamil, bahwasanya darah yang keluar dari wanita hamil huwa dam illah wa fasad. Darah rusak atau darah apa ini? Istilahnya memang seperti penyakit lah, atau darah yang ada permasalahan gitu. Walaysa bidamil haid, dan bukan darah haid. Wa bihi aftat al-lajnah ad-daimah lil buhuth al-ilmiyah wal ifta' as-Saudiyah. Ini yang jadi pegangan bagi al-lajnah daimah, lembaga riset fatwa dakwah dan Islam atau majelis ulamanya Saudi. Ini pegangannya ini. Adapun mereka berpegangan dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu talaqa zaujatahu. Ibnu Umar itu pernah menceraikan istrinya, wahiyah haid, dan dia dalam keadaan haid. Qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, murhu falyuraji'ha. Katakan, waktu itu dia berkata kepada bapaknya Umar, kasih tahu dan perintahkan untuk apa? Yuraji', kembali kepada istrinya. Thumma liyutalliquha tahiran aw hamilan. Kemudian kalau misalnya mau ditalak, maka talaklah ketika dalam keadaan suci atau dalam keadaan hamil. Nah, ini kalimat hamil di sini. Ya kan? Jelaskan bahwasanya hamil ini dianggap sebagai sebuah ketentuan, ya kan? Ala adamil haid. Ya kan? Bahwasanya seorang wanita ketika hamil itu tidak haid, dihitung dan bukan dihitung haid. Kalaupun keluar darah maka tidak dihitung sebagai darah haid, dan dia tetap melaksanakan peribadahan karena Rasulullah menyebutkan kalimat hamil di sini. Adapun pendapat kedua Maliki dan Syafi'i, dan ada riwayat Hambali juga memberikan pernyataan yang seperti pendapat yang kedua ini. Waqtaraha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Syekhul Utsaimin, dan pendapat ini dipilih oleh Syekh Imam Ibnu Taimiyah dan oleh Syekh Al-Utsaimin. Anal hamil idza nazala 'alaiha dam yu'tabar haidhan binaan 'alal asl. Bahwasanya seorang wanita yang hamil apabila mengeluarkan darah, ya kan, yu'tabaru haidhan, maka dianggap sebagai darah haid, ya kan, sebagai pegangan pada kebiasaan asalnya. Kalau memang dia haid pada waktu tersebut pada tanggal segini, biasanya dia haid keluar, waktu hamil pun dia keluar seperti itu. Dan berpegangan wahtajul lidzalik bi umumil adillah allati ja'at fil haid. Dalil-dalil yang berbicara tentang haid fala musta'na fil hukmil mar'ah hamil, dan tidak ada pengecualian. Adapun penjelasannya rajih anal mar'ah al hamil idza ra'atid dam
al-muttarad alladhi ya'tiha ala waqtihi wa syahrihi wa halihi fa innahu haidun tutraku min ajlihi shalah wa siyam. Di sini dijelaskan apabila wanita yang sedang hamil, apabila dia melihat darah yang keluar dengan waktu kebiasaan yang sama, dengan bulannya, pada keadaan yang sama, fa innahu haid, maka itu ditentukan sebagai haid. Tutrak min ajlihi as-shalat wa siyam, maka ditinggalkan salat dan puasa ketika itu. Wa ghairu dzalik illa annahu yakhtalif 'anil haidha fi hadhihi al-halah bi annahu la ibrata bihi fil iddah li anna al-haml aqwa. Walau ini memang ada sedikit perbedaan, tapi setelah Anda lihat dan pelajari seperti yang ada dalam buku pegangan kita ini, apa ini? Taisir wa Ta'lim Ahkamil Islam. Karena tidak semua orang harus memperdalam seperti ini. Kadang kita menghadapi nggak semua orang harus kita sebutkan ikhtilaf. Malah mereka bingung. Ya kan, kita harus mengikuti mana? Kasih patokan yang memang jelas dan rojih. Seperti tadi yang sudah dijelaskan dalam buku ini tadi, Fiqhul Ibadat al-Musawwir. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.